Inilah Tanah Gayo, daerah yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Dataran tinggi ini bukan saja menawarkan pemandangan yang indah, Gayo juga menjadi surga bagi para pecinta kopi. Setidaknya ada 3 daerah yang membudidayakan kopi Gayo, baik jenis Arabica maupun Robusta. Ketiganya adalah Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luwes. Produksi kopi terbesar berada di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu 35.000 ton, disusul Benar Meriah 30.000 ton, dan Gayo Luwes 1.500 ton. Kopi memang menjadi sumber penghidupan bagi warga lokal. Lebih dari 80% masyarakat di 3 daerah ini menggantungkan hidupnya dari kopi. Di Banda Aceh, jumlah kegiatan usaha berbasis kopi Gayo terus bertambah. Salah satunya adalah warung kopi. Hampir di setiap sudut kota, bisnis kopi terus tumbuh dengan beragam model. Namun tidak banyak yang tahu jika kopi sebenarnya bukan hanya untuk dikonsumsi semata. Komoditas perkebunan ini juga bisa diolah menjadi bahan bakar nabati. Akademisi Universitas Syah Kuala, sekaligus sekretaris tim pakar Dewan Kopi Aceh, Yusa Abu Bakar mengatakan ada bagian kopi yang dapat diolah menjadi bahan bakar. Dari bahan baku tersebut, setidaknya ada 2 jenis bahan bakar nabati yang dapat dihasilkan, yaitu briket dan biodiesel. Ada 2 hal nih di kulit tanduk ya. Di kulit tanduk itu salah satu karena dia sudah kering dan keras. Ini bisa dijadikan briket. Kemudian yang kedua, memang ini di ampas kopi. Di ampas kopi itu masih mengandung lemak. Jadi perkirakan sekitar 8%-an, 10% masih ada di situ. Walaupun kita tidak bisa ambil semua, mungkin 4-5% masih bisa kita ambil. Jadi kalau ini bisa kita ambil, maka itu bahan baku nabati yang bisa berfungsi atau diolah nantinya menjadi biodiesel ya. Selama ini, ampas kopi yang berasal dari warung kopi ataupun coffee shop masih terbuang begitu saja. Itu pula yang terjadi di coffee shop milik Dedi Ihwani. Sebagai lulusan pertanian, Dedi paham jika kopi juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bahan bakar nabati. Namun ketiadaan pasar membuatnya harus lebih realistis. Fokus dari kafe itu hanya memproduksi minuman. Jadi kan ada limbah. Limbah itu belum ada yang tampung untuk bagaimana dikelola. Katakan seperti saya, mau saya tampung, tapi volumenya kan kecil. Ketika saya buat media untuk menampung itu, saya cuma 1 kilo 1 hari. Kadang-kadang setengah kilo 1 hari. Saya pikir itu kecil gitu. Sebelumnya, studi kelayakan serta menghitung nilai ekonomi pernah dilakukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk ampas kopi. Hal yang paling memungkinkan adalah menjadikannya sebagai pupuk yang saat ini produknya telah menembus pasar Singapura. Sekarang kita dari pemerintahan sudah mulai mengelola kulit kopinya yang bisa kita jadikan pupuk, kemudian bisa kita jadikan bermacam-macam hasil produk dari kopi dan kulit kopi tersebut. Agar bahan bakar nabati dapat dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan, dibutuhkan kebijakan yang logis dan konsisten dari sektor pemerintahan. Ini pula yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gayo Luwes yang terus mencari jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar nabati. Limbah kopi, kalau saya katakan limbah kopi ini untuk menjadi briket dan sumber energi lainnya. Jadi ini sedang kita kaji. Mudah-mudahan nanti di satu saat ini akan kita wujudkan. Yang jelas selain dari kopi, kita memiliki lebih banyak lagi sumber energi nabati yang bisa kita optimalkan. Daerah sentra kopi sebenarnya diuntungkan dengan melimpahnya bahan baku pembuatan briket dan biodiesel. Namun masih besarnya potensi nabati yang terbuang dapat menjadi sinyal bahwa pengembangan bahan bakar nabati
masih berjalan di tempat dan menyisakan ragam persoalan. Mungkin pengetahuan kita masih semua ya, belum semua kita memahami hal itu. Dengan adanya penelitian, nanti ada sosialisasi, saya kira ini mungkin bisa ada pengusaha, mudah-mudahan ada pengusaha yang mau mengambil kesempatan ini. Karena briket kopi ini juga cukup potensi. Sejak tahun 2006, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan bauran energi guna mengurangi ketergantungan energi fosil dan strategi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca nasional. Namun, 15 tahun berselang, isu ini masih belum sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif. Perlu adanya kebijakan untuk menggunakan bahan baku non-pangan dan bahan baku dari residu atau limbah untuk BBN agar tidak ada kompetisi food versus fuel yang membuat potensi ekspansi lahan semakin tinggi. Terus juga yang terakhir, perlu adanya roadmap yang jelas sehingga pengembangan kebijakan BBN ini akan selaras antara motif ekonomi dengan motif pencapaian komitmen iklim Indonesia. Ariel Kahari, TVRI melaporkan.